Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusriani, salah seorang guru matematika dari SMA Pertiwi 1 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan praktek baik pembatik level 2 yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Adapun pendekatan yang digunakan pada proses belajar mengajar kali ini, yakni pendekatan saintifik yang dipadukan dengan model pembelajaran, problem based learning, dan diskusi kelompok. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan media presentasi berbantuan Canva untuk menampilkan gambar-gambar dan video-video yang dirasa perlu dalam menunjang proses pembelajaran. Hal ini untuk menarik peserta didik dengan video pembelajaran agar lebih memahami manfaat dari materi yang akan dipelajari. Untuk menekankan manfaat pembelajaran, saya membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi CapCut. Lanjutkan pelajaran. Anda silakan melihat. Kita ingat kembali, ada yang bisa menjelaskan apa kondisi turunan pertama suatu fungsi. Di awal proses pembelajaran, saya menguji kemampuan awal peserta didik dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Hal ini saya lakukan agar dapat langsung melihat apakah peserta didik sudah belajar di rumah sebelumnya. Nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelum kita belajar, mari kita bermain game terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan HP Anda semuanya. Kita masih menggunakan Kahoot seperti pertemuan sebelumnya. Sinian depan 4, 9, 9, 7 ya, sudah masuk. Ayo segera yang lain. Oke. Kita lihat siapa pemuncaknya. Ayo. Kasih aplaus. Manfaat dari kita belajar pada hari ini adalah karena hari ini Aidil yang pemuncak di kelasnya ya. Aidil bermain tali kemudian membuat gelombang dari tali tersebut. Hari ini yaitu yang pertama menganalisis dan yang kedua menyelesaikan keterkaitan turunan pertama fungsi dengan kemudian tahapan pembelajaran kita seperti biasa. Nanti setelah Ananda berdiskusi, Ananda akan Ibu minta mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita belajar. Pada kegiatan inti pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sebelum kita duduk di dalam kelompok, perhatikan terlebih dahulu. Pada kegiatan ini, peserta didik saya bagi menjadi beberapa kelompok dengan tujuan peserta didik bisa saling berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti pada akhir fase pembelajaran, peserta didik akan menyampaikan hasil diskusi mereka guna untuk melatih kemampuan komunikasi peserta didik. Ada yang mau ditanyakan? Iya, biaya produksinya. Sudah ada yang mau presentasi? Anak siapa yang mau presentasi dulu? Okan, maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Salsa Nabila sebagai moderator dan teman saya. Mempresentasikan bagian C. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai maksimum dan nilai minimum biasanya kita sebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dibagi atas dua. Yang bertanya atau menambahkan dari hasil diskusi kami. Edo, silakan Edo. Kenapa dibalik dua kelompok empat hanya menulis 1000 saja harusnya kan pakai X? Oke. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Tadi Klau Windy sudah menjelaskan mengenai keberkaitan turunan pertama dengan nilai maksimum. Dia menggunakan apa tadi? Titik stasioner. Kalau tidak ada yang bertanya atau menambahkan, kami akhiri sampai di sini. Mari kita mengerjakan latihan lagi karena waktu berdiskusi sudah selesai. Mari Anda duduk kembali di tempat duduk seperti tadi. Sebelum kita berdiskusi, ini Ibu kasih kertas untuk mengerjakan latihan. Kamu isi di kertas ini seperti biasa.
Pada kegiatan penutup, saya memandu peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yakni mengenai turunan pertama fungsi, nilai maksimum dan nilai minimum. Sebelum menutup pembelajaran, saya juga meminta peserta didik memberikan saran untuk pertemuan berikutnya. Dan juga, saya meminta peserta didik untuk mengisi link refleksi dan motivasi tentang pembelajaran hari ini yang saya bagikan di dalam grup WhatsApp dengan peserta didik. Dulu mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kalau nggak ada ibu yang bertanya bagaimana perasaannya setelah belajar nilai keuntungan atau nilai maksimum, nilai minimum tadi. Nah, sudah bisa memperkirakan besok kalau saya berjualan saya harus mendapatkan untung. Ya, lihat. Semoga Ananda semakin baik untuk berdiskusi tadi dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Ananda sudah bisa mengkomunikasikan apa yang sudah didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Mita nanti setelah belajar Ananda mengisi link refleksi dan link motivasi yang Ibu kirimkan di dalam grup WhatsApp-nya. Oke. Demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.